Pemirsa, polisi masih terus melakukan proses penggalian dan juga pencarian korban dari dukun palsu pengganda uang. Pencarian akan dilakukan di sekitar lokasi penemuan 12 korban pembunuhan berantai. Menurut Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto, upaya penggalian dan pencarian korban dilakukan karena polisi mencurigai masih ada korban lainnya yang belum terungkap. Kecurigaan didasari dari pantauan di lapangan di mana petugas masih menemukan titik di sekitar lokasi yang kondisi tanahnya masih gembur. Sejauh ini polisi masih mendalami pernyataan Slamet Tohari yang dianggap kerap berubah-ubah mengenai identitas maupun jumlah korban. Polisi meringkus Slamet Tohari, tersangka dukun pengganda uang yang membunuh 12 korbannya. Tersangka menunjukkan gundukan tanah tempat mayat korbannya dikubur dan polisi menemukan tulang belulang serta bagian tubuh. Langkah gontai Slamet Tohari menuntun sejumlah polisi dan tim SAR ke sebuah area kebun. Pelaku menunjukkan sejumlah titik berupa gundukan tanah yang diyakini sebagai tempat ia menguburkan jasad para korbannya. Temuan selanjutnya kian mengejutkan karena polisi menemukan 10 kerangka dan jasad manusia yang masih setengah utuh di balik gundukan tanah di kebun itu. Jenazah para korban rata-rata ditemukan dalam kedalaman tak lebih dari 1 meter, bahkan terdapat satu lubang yang berisikan 2 jenazah. Adalah Slamet Tohari, sang dukun pencabut nyawa yang membunuh 10 orang dengan modus penggandaan uang. Aksi pelaku terbongkar dari laporan orang hilang. PO asal Sukabumi dilaporkan hilang oleh anaknya. Berdasarkan rekam jejak di layanan WhatsApp, korban diketahui datang ke Banjarnegara untuk menemui Slamet Tohari. Sejak itulah korban dinyatakan hilang dan akhirnya jasadnya ditemukan terkubur di pinggir hutan. Uang mahar berkali-kali, tapi harapan untuk menggandakan uang tidak didapatkan, tidak dapat. Akhirnya lama-lama akhirnya korban terus menagih, mana hasil penggandaan yang mana. Akhirnya saudara tersangka Slamet ini kesal akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas, akhirnya meninggal dan dikuburlah di Jalan Setapak menuju hutan daerah Bulan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Slamet Tohari mengaku pembunuhan dilakukan untuk menghilangkan jejak. Para korban dibunuh dengan cara diracun. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dan Aku belum. Itu dipakai buat apa uangnya? Dipakai buat apa? Buat apa? Uangnya? Uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya dan bayarnya. Karaoke. Itu korban pernah kamu kasih uang beneran gitu? Pernah. Dan berapa? 11 juta semua total. Terus tadi ada uang mainan itu untuk mengelabui? Ya untuk biar banyak. Hingga saat ini jumlah korban dukun Tohari pun terus bertambah. Polisi terus melakukan pendalaman dan pengembangan guna mencari adanya kemungkinan korban lain. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Pemirsa, 12 orang menjadi korban pembunuhan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh Slamet Tohari, warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan para korban ternyata hanya berjarak kurang lebih 1,5 kilometer dari rumah tersangka pelaku Slamet Tohari. Dan pemirsa, berikut adalah liputan Ronaldo Bramantio dari lokasi tempat kejadian perkara. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi, menuju lokasi di mana 10 orang korban pembunuhan dari tersangka Slamet
Tohari ini dimakamkan. Kita akan masuk ke sana, kita akan lihat seperti apa sebenarnya lokasinya yang menjadi kuburan para korban ini. Untuk mencapai lokasi di mana Slamet Tohari menguburkan ke-10 korbannya, perjalanan harus melalui jalan setapak menuju lokasi hutan dan harus melalui lahan kebun kubis milik warga. Meski lokasi TKP pembunuhan tampak sudah terpasang garis polisi, namun ramai warga yang mendatangi TKP. Mereka ingin mengetahui tempat dikuburnya para korban yang dibunuh dengan keji oleh tersangka pelaku Slamet Tohari. Di lokasi yang berbatasan dengan hutan, tampak sejumlah lubang bekas galian tempat dikuburkannya para korban. Dari pengamatan yang saya lihat tadi, rata-rata lubang untuk menggali kubur para jenazah ini hanya sedalam sekitar 1 sampai 1,5 meter, pemirsa. Diketahui saat petugas menggali lubang tempat para korban dikubur, ditemukan seluruh korban sudah berupa tulang belulang. Kini tim forensik Polda Jawa Tengah pun dikerahkan untuk melakukan identifikasi terhadap seluruh korban. Ya, pemirsa, di belakang saya ini tampak lokasi di mana Slamet Tohari menguburkan para korbannya setelah diracun menggunakan potas. Nah, di lokasi ini luasnya hanya sekitar 12 meter kali 8 meter nih mungkin, pemirsa. Nah, itu dia, bisa lihat. Itu adalah lubang yang hanya sedalam 1 meter. Dan kemudian di belakang saya ini adalah hutan, pemirsa. Sementara di depan saya itu ada perkebunan tanaman kubis milik warga. Dan di sini sebenarnya masih dipasang garis polisi agar warga mungkin sebenarnya tidak boleh masuk ke area ini. Namun warga masih tetap nekat. Mereka menyatakan penasaran, ingin tahu seperti apa sebenarnya lokasi di mana 10 korban ini dikuburkan oleh Slamet Tohari. Ya. Demikianlah laporan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Rayuan maut Mbah Slamet terbukti sangat mematikan bagi korban yang terbujuk rayuannya. Hal ini dialami oleh 12 korban yang berniat menggandakan uangnya. Alih-alih mendapatkan uang yang berlipat ganda, justru nyawa yang tiada. Menurut sosiolog, keinginan untuk menggandakan uang ada di semua strata sosial. Rayuan maut Mbah Slamet terbukti sangat mematikan bagi korban yang terbujuk rayuannya. Hal ini dialami oleh 12 korban yang berniat menggandakan uangnya, alih-alih mendapatkan uang yang berlipat ganda, justru nyawa yang tiada. Mbah Slamet mengaku sudah menjalankan aksinya selama 5 tahun dan dapat menggandakan uang puluhan juta menjadi miliaran rupiah, hingga membuat para korban tergiur untuk mengikuti ritual penggandaan uang yang ditawarkan Mbah Slamet. Menurut sosiolog, keinginan untuk menggandakan uang ada di semua strata sosial. Ingin menggandakan uang itu ada di semua strata sosial. Cuman kalau yang ini kelas pinter, beli saham, main trading, atau mungkin kalau, mohon maaf nih, kalau orang pajak keuangan, ya seperti ya kasus yang kita tahu lagi heboh ini kan, itu sama juga menggandakan uang. Genrenya satu ya kan? Genrenya itu juga, itu satu ya, ada aspek pelaku sama aja. Nah yang kedua, ini kan kalau pakai hukum ekonomi ada demand supply nih. Ada yang pengen gandain, ada orang yang menangkap itu sebagai peluang. Ya sudah, sama saya aja. Bedanya kalau yang level ini masuk ke kantor konsultan pajak, kamu bayar pajaknya berapa nanti ini ya, gandalah uangnya. Tapi kalau yang ini masuk ke kantor dukun dengan cara-cara spiritual. Mengapa ini masih tetap diminati? Ya level intelektualnya beda dong. Kalau yang ini kan levelnya orang terdidik gitu ya. Akses internetnya tinggi, akses informasinya bagus, asupan informasinya luar biasa.
Sehingga Tapi dia masih jadi korban juga yang level ya tadi. ujung-ujungnya sih sama aja namanya tindakan itu kan. Iya. Tapi yang akan kita tajamkan kan adalah bahwa ini ada dua entitas yang berbeda yang kemudian dipertemukan oleh satu motif. Yang satu ingin mendapatkan kekayaan dengan cara cepat, yang satu dia juga pengen dapat duit dengan cara enak gitu. Akhirnya ya ada ketemu selesai. Tim TV One mengabarkan.